Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Di video kali ini aku akan upload cerita di part 30 lanjutan dari novel Ku Kembalikan Uangmu Mas. Ya udah deh teman-teman, daripada penasaran, yuk kita baca. Jangan di skip ya. Makasih. Ku Kembalikan Uangmu Mas bagian 30. Pov Yuni. Netraku membola melihat Ibu Rowina di sana. Dia menatap aku tajam dan tak percaya aku mengenal Tante Lisna, ketua perkumpulan arisan. Aku melihatnya datar saja, bagaimana bisa dia ikut arisan segala kalau bapak sedang disorot atas penggelapan uang. Namun aku juga tak tahu di mana bapak. Setelah kasus dia menggelapkan uang, sepertinya bapak bersembunyi untuk mendiamkan masalah. Bagaimana kasusnya aku juga tak mengerti. Wah, bagus sekali Yuni, aku pesen 2 ah, harganya juga terjangkau, kata salah seorang tante anggota arisan. Bisa, yang mau lihat-lihat datang langsung ke toko saya. Rosita mulai memberikan brosur pada ibu-ibu itu. Mereka menerimanya dan saat Rosita datang ke Bu Rowina, dia mengambilnya secara kasar. Rosita memandang sinis wanita parubaya itu. Nanti kita bakal berkunjung juga Yuni, tenang aja, kata salah seorang dari mereka. Yuni juga pintar masak loh, kapan-kapan kita buat demo masak mau? Biar Yuni yang jadi mentor buat ngajarin kita, ucap Tante Lisna mempromosikan diriku. Aku hanya menunduk malu saja. Selama aku menikah dengan Mas Hamdan, jangankan dipuji, Bu Rowina selalu menjelek-jelekkan aku di belakangku dan berkata aku menantu yang gak berguna, miskin, malas, dan sebagainya yang menyakiti hatiku. Boleh juga Jeng, kita setuju aja asalkan melakukan hal-hal yang bermanfaat, kata tante lainnya lagi. Acara kumpul-kumpul mereka berlanjut. Beberapa tante masih setia melihat pakaian yang aku bawa, dan yang lainnya sedang menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan Tante Lisna. Yuni, sentak Bu Rowina menarik tanganku. Sepertinya dia sudah menunggu waktu untuk berbicara padaku. Apa sih, sakit tahu? Aku mendengkus ke arahnya. Aku mengibas-ngibas tanganku yang baru saja ditariknya. Kenapa kamu bisa di sini? Kamu juga beberapa kali dibanggakan oleh Jeng Lisna. Aku tak sangka itu kamu. Aku hanya mencibir mendengarkan ucapannya. Terus masalah ibu apa? Keterlaluan kamu gak pantas di sini. Di sini kumpulan wanita-wanita sukses dan kaya. Sedangkan kamu cuma anak kampung deso. Kamu lebih cocok jadi babu dan melayani anakku. Aku menatapnya marah. Bisa sekali dia menjelek-jelekkan aku di sini. Padahal aku juga gak memakai uang darinya. Dengar ya Bu, aku masih menghargaimu sebagai mertuaku karena perceraian kami masih bergulir di pengadilan agama. Aku juga nggak menggunakan uang ibu untuk meninggikan martabatku, sementara ibu pakai uang masyarakat untuk bersenang-senang. Seharusnya ibu ngaca, ibu yang nggak pantas di sini. Ibu itu kere dan belagak jadi orang kaya hanya untuk diakui, kataku dengan suara pelan namun menusuk. Alunan musik membuat suaraku bisa lebih ditekan. Bisa saja aku membentaknya depan orang banyak, namun aku masih menghargainya. Mendengar ucapanku, wajahnya merah padam. Aku tak tahu mengapa dia sangat membenciku. Apa salahku padanya? Aku sudah berkorban selama 2 tahun berbagi dengannya. Dia mendapatkan lebih banyak dari Mas Hamdan, sedangkan aku hanya dijatah 10.000 sehari. Walau Mas Hamdan yang membeli semua kebutuhan rumah tangga, namun dia sering datang untuk mengambil apa saja yang dibeli anaknya untuk dirinya dan keluarganya. Mengapa kamu menjadi pembangkang Yuni? Aku akan berteriak kalau kamu adalah menantu gak tahu diri. Kamu adalah istri dari anakku.
Dia semakin menatap aku tajam. Walau suaranya masih pelan, dia rupanya berniat mengancamku. Silahkan Bu, aku sama sekali gak takut. Bila ibu lakukan, maka aku akan membongkar kejelekan anakmu, sikap anakmu dan perselingkuhan anakmu di depan teman-temanmu. Biar ibu malu sekalian. Dia terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia sama sekali mati kutu untuk melawanku. Benar-benar mantu gak tahu diri kamu, Yuni. Sebentar lagi Hamdan akan menikah dengan wanita lain. Nikmati saja status gak jelasmu. Silahkan Bu, aku juga akan bercerai secepatnya dengan anakmu, kataku ketus. Dari kejauhan Tante Lisna melihat aku yang sedang berdebat dengan Bu Rowina. Wajah kami berdua tegang. Dia kemudian menghampiri. Ada masalah apa Bu Rowina? Tanya Tante Lisna dengan wajah heran. Ah, hanya masalah kecil saja, Jeng. Ada apa Yun? Ada sesuatu? Tanya Tante Lisna tak puas. Tak ada Tante, hanya saja Bu Rowina ini adalah wanita yang akan menjadi mantan mertua saja, kataku dengan jujur. Wajah Bu Rowina pucat, dia merasa malu dan tak enak hati. Yuni, katanya menatapku dengan tatapan kebencian. Tante Lisna menjadi paham dengan masalahku karena aku beberapa kali cerita masalahku. Jadi benar ibu adalah mertua Yuni? Tanya Tante Lisna ke Ibu Rowina. Iya Jeng, Yuni ini menantu gak tahu diri. Dia pembangkang terhadap suami dan dia tak layak mengenal Jeng Lisna karena dia hanya akan memanfaatkan kebaikan Jeng Lisna. Sergah ibu memulai drama. Akhirnya dia dahulu yang menjelek-jelekkan aku. Beberapa ibu-ibu arisan mulai berdatangan karena melihat perseteruan kami. Aku hanya menyinggung kalau aku akan menjadi mantan menantunya, namun dia menjelek-jelekan aku begitu saja di hadapan teman-temannya. Pasti sudah banyak sekali kejelekanku yang lainnya diumbar ibu ke depan publik. Oh, jadi Yuni menantu Jeng Rowina, kata salah seorang ibu. Iya, dia sudah banyak menyakiti hati saya. Dia banyak sekali menyakiti hati suaminya. Kalian harus hati-hati dengan wanita ini karena dia pandai bermain drama, kata ibu mulai melayangkan tuduhan padaku seperti yang dia lakukan dahulu menuduhku jadi simpanan om-om seenak hatinya. Beberapa ibu arisan mulai memandang aku tak suka dan sebagian lagi heran. Apakah ini yang diinginkan Bu Rowina, aku dijelek-jelekkan seperti ini? Jangan asal tuduh Jeng, saya kenal Yuni dan sejauh ini dia baik, kata Bu Lisna membelaku. Dia akan menghancurkan ibu perlahan, dia wanita ular, katanya dengan keji kepadaku. Cukup sudah dia menjelekkan aku dan menyakiti hatiku. Dia yang memulai terlebih dahulu, maka aku yang akan mengakhiri ini. Cukup Bu, cukup. Ibu berkata hal yang menyakiti hati saya. Saya juga manusia yang punya perasaan. Apakah ibu sudah puas menjelekkan saya? Kataku dengan wajah datar, namun aura kemarahan terlihat jelas di wajahku. Aku belum puas sampai kamu berubah menjadi istri penurut dan istri Hamdan seperti dulu. Tugas istri yang punya anak balita adalah di rumah mengurus keluarga. Aku juga sampai sekarang gak tahu kabar cucuku, katanya menunjuk diriku. Terlihat dia menyergai bahagia karena semua orang sudah berpikiran jelek padaku. Baiklah, karena mertua saya yang terhormat ini sudah berkata dengan penuh emosi, maka saya akan menjelaskan pada kalian semua yang tak sengaja mendengar. Tuduhan Ibu Rowina sama sekali tak mendasar. Aku tak tahu apa motifnya dia menjelekkan saya dan membenci saya. Padahal saya sudah menjadi menantu yang sangat baik untuknya dan istri yang baik untuk keluarganya. Aku menghela nafas dalam. Saya adalah istri yang dizolimi karena anak Bu Rowina sangat pelit pada saya. Saya harus bekerja demi kecukupan gizi anak saya. Sementara Mas Hamdan selingkuh di belakang saya. Dia selingkuh dengan wanita lain. Mas Hamdan gak mau menceraikan saya dan memanfaatkan hulu untuk memeras saya. Kalian pasti tidak akan percaya ucapan saya. Tante boleh pinjam audio Tante? Kataku dengan lembut ke Tante Lisna. Tante Lisna mengangguk padaku. Aku menyuruh Rosita memasang percakapan di kafe tempo hari saat Tante Rowina menginginkan tokoku dan Mas Hamdan minta uang 1M. Rosita melakukannya, setelah itu dia menghidupkan tombol play. Terdengarlah percakapan kami tempo hari. Percakapan saat di kafe saat itu. Kamu harus memenuhi keinginan anakku jika kau mau bercerai darinya. Ibu berkata sinis, merasa menang, dan dia juga mengklaim bahwa aku adalah miliknya dan dia wajib dipatuhi. Apa maumu, Mas? Keinginan
Suamiku dan keluargaku tak muluk-muluk, kata Mas Hamdan. Dia menarik napas sebelum mengatakan apa keinginannya. Kami ingin kamu memberikan toko beserta isinya pada kami, biar kami yang mengelola toko kamu, kata ibu menyergai. Dia memandang Ambar yang tertawa mengejekku. Aku sebenarnya ingin marah. Aku ingin menumpahkan minuman yang sudah aku pesan ini ke wajah ibu Ambar dan Mas Hamdan. Kenapa kamu diam? Kamu kan mau cerai. Kalau mau cerai, penuhi apa yang diinginkan anakku, sentak ibu dengan ketus. Kuperhatikan Mas Hamdan hanya diam saja. Ternyata benar apa yang dikatakan Wira. Mereka tak akan melepaskan aku begitu saja. Mereka pasti ingin hak yang lebih dan lebih, kalau bisa seluruh uangku buat mereka. Aku gak bisa memberikan itu bukan pengembalian mahar, namun itu pemerasan, kataku pada mereka. Mereka tampaknya memanfaatkan Hulu untuk memerasku. Kalau kayak gitu kamu nikmatin aja hidup jadi perempuan gak jelas, dicerai enggak, dan status pernikahan digantung dengan tak adanya kejelasan. Ibu terkekeh diikuti Ambar. Kamu sadar Mas, kamu dulu saja menikahiku hanya memberi mahar seperangkat alat sholat. Orang tuaku tak meminta uang darimu dan kita hanya melakukan pernikahan sederhana. Yang penting sah dan tercatat di negara. Kamu sadar perlakuanmu soal maharku dahulu? Kamu benar-benar zalim, kataku pada suamiku dengan wajah datar. Dia masih diam mencari perkataan dan lagi-lagi ibunya yang menyambung. Kamu yang sadar, kamu itu dahulu hanya perempuan miskin dan kamu gak laku kalau anakku gak mau sama kamu. Masih menuntut mahar yang gede, syukur kamu dikawini anakku. Fine, anggap dulu aku gila saat mau dinikahi anakmu. Aku sudah waras dan mau bercerai, mengapa kalian meminta tokoku? Ibu mikir nggak anakmu juga koret, kalian juga pelit, kalian semua sama, mengapa mau meminta apa yang sudah kubangun dengan susah payah? Ingat Bu, dalam pekerjaan dan uangku sekarang tak ada uang Mas Hamdan, seujung kuku tak ada, karena dia hanya memberiku 10.000 sehari. Sampai di mana uang 10.000? Kataku menatap tajam mereka semua. Itu hanya syarat agar perceraianmu mulus. Kalau tak mau ya sudah, kami katakan silahkan nikmati status tak jelas darimu. Ibu merasa menang sekarang. Dia bahagia melihat aku diam, seakan aku mati kutu. Suka tak suka, aku akan tetap bercerai darinya Bu. Walaupun kamu keberatan Mas, aku akan tetap bercerai darimu. Kamu gak akan bisa bercerai jika anakku tak mau menceraikanmu. Aku katakan, aku akan tetap bercerai. Kalian gak tahu siapa aku. Kamu salah bila melawanku seperti ini Mas. Kamu dan keluargamu gak akan mendapatkan apa-apa, sergahku. Lebih baik kami pergi saja karena buang-buang waktu meladeni kalian si tukang halu. Menghayal terlalu tinggi untuk bisa menikmati harta orang lain. Kesalku hendak berenjak. Yuni tunggu, Mas Hamdan akhirnya bersuara. Dia menyuruhku duduk lagi. Apalagi maumu? Jika kamu tak mau memberikan apa yang ibu mau, maka berikan saja kami uang 1M sebagai tebusan agar kita bisa berpisah, kata Mas Hamdan dengan tenang. Aku terkekeh mengejeknya, dia dan keluarga yang sama saja, karena uang aku dipertahankan. Enak banget kamu minta uang sama aku. Aku tanya, kamu, apa yang sudah kamu berikan padaku? Kamu sudah ngasih aku apa sehingga dengan mudah kamu minta 1M sama aku? Ini adalah pemerasan dan aku bisa saja melaporkan kalian atas dugaan pemerasan, kataku ke Mas Hamdan. Dia terdiam, begitupun ibu. Mereka semua diam dengan apa yang aku sampaikan. Jika kau tak mau Yun, maka aku tak akan mau menceraikanmu sampai kapanpun, tegas Mas Hamdan memandang aku sengit. Ibu dan Ambar melakukan hal yang sama. Silahkan jika kamu tak mau. Apa kamu tahu wanita yang selama 3-6 bulan tidak diberi nafkah lahir dan batin maka berhak menuntut suaminya? Silahkan jika kamu mau bertahan, aku juga akan melakukan perpisahan ini dengan caraku sendiri, sergahku padanya. Wajah Mas Hamdan pias. Aku memenuhi kebutuhanmu Yun, kamu yang gak bersyukur. Kebutuhan 10.000 sehari dan belanja yang kamu berikan per bulan seminggu habis karena diambilin oleh keluargamu. Aku tak diperkenankan hutang ke warung karena kau anggap boros. Akhirnya aku tak makan dan ikat pinggang demi kamu. Apa nafkah seperti itu yang kau banggakan? Apa keluarga itu yang kau agungkan? Aku sudah punya bukti-bukti betapa zolimnya dirimu. Aku akan melakukan sesuai caraku agar kita berpisah, kataku dengan wajah datar memandang mereka tajam. Mas Hamdan diam karena apa yang aku katakan adalah kebenaran.
Dasar menantu sialan kamu, sunggut ibu tak terima ucapanku. Berkacalah Bu, kamu juga tak baik, bahkan mertua jahat. Tak akan ada mantu yang tahan hidup denganmu. Lebih baik aku pergi saja daripada meladeni kalian, membuang waktuku saja. Mereka terkejut mendengar itu. Tante Lisna tak kalah kaget mendengarkannya. Dia mendatangi aku yang terlihat sedih dan mengelus lenganku. Sabar Yun, katanya. Ini semua fitnah. Bu Rowina gak terima, dia merasa malu. Akui saja Bu, kata ibu-ibu arisan. Tante Rowina menatap aku tajam. Awas kamu Yuni, aku gak terima, ucapnya berlalu dariku. Dia pergi begitu saja. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.